Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya di sini akan membuka presentasi untuk mata kuliah biologi sel tentang mengetahui apa saja sih itu ribosom, RE, Golgi kompleks, dan lisosom. Saya mewakili kelompok 8 untuk melakukan pembukaan presentasi dan dosen pembimbing kami yaitu Ibu Nurul Widaya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Sebelum masuk ke materi, mari kita saling mengenal anggota kelompok 8 agar bisa saling mengenal. Yang akan dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Andra Noveno Windra dengan NIM 24110048. Ada juga M. Aidil dengan NIM 24110020. Zaki Aulia Hasan dengan NIM 24110051. Imam Mubarok dengan NIM 24110008. Zaki Febriano dengan NIM 24110019. Untuk materi yang akan dibahas yaitu ribosom, RE, Golgi kompleks, dan lisosom. Tanpa lama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya yang akan dibacai oleh ribosom. 1. Apa itu ribosom? Pengertian ribosom. Ribosom adalah organel seluler yang memainkan peran penting dalam sintesis protein, yang merupakan proses vital dalam setiap sel hidup. Ribosom ditemukan pada semua bentuk kehidupan, baik itu sel prokariotik seperti bakteri maupun sel eukariotik seperti sel manusia dan tumbuhan. Meskipun ukuran ribosom sangat kecil, fungsinya sangat krusial dalam produksi protein yang mendukung berbagai fungsi sel. 2. Struktur ribosom. Ribosom terdiri dari dua subunit utama yang berbeda. Ukuran dan komposisinya tergantung pada jenis sel. Subunit kecil, tempat pengikatan mRNA, messenger RNA untuk membaca kode genetik dan mengarahkan sintesis protein. Subunit besar, tempat pengikatan tRNA, transfer RNA dan asam amino, serta tempat pembentukan ikatan peptida antara asam amino yang disusun menjadi protein. Pada sel eukariotik, ribosom memiliki ukuran sekitar 80 S, di mana S merujuk pada satuan sedimentasi yang terdiri dari subunit kecil 40 S dan subunit besar 60 S. Sedangkan pada sel prokariotik, ribosom lebih kecil dengan ukuran 70 S yang terdiri dari subunit kecil 30 S dan subunit besar 50 S. Tiga. Komposisi ribosom. Ribosom terdiri dari dua komponen utama. 1. RNA ribosomal. rRNA ini adalah komponen utama yang membentuk struktur ribosom dan juga terlibat langsung dalam katalis pembentukan ikatan peptida. rRNA merupakan RNA yang disintesis di dalam nukleus dan memiliki peran penting dalam menyusun subunit ribosom. 2. Protein ribosomal. Ribosomal juga mengandung berbagai protein yang mengandung dalam stabilitas struktur dan mendukung fungsi-fungsi enzimatiknya. Protein ini berinteraksi dengan rRNA untuk membentuk struktur 3 dimensi yang diperlukan untuk aktivitas ribosom. 4. Perbedaan antara ribosom prokariotik dan eukariotik. 1. Ukuran ribosom pada sel prokariotik lebih 70 S dibandingkan dengan ribosom pada sel eukariotik 80 S. 2. Lokasi. Ribosom pada sel prokariotik berada bebas di sitoplasma, sedangkan pada sel eukariotik selain bebas di sitoplasma, ribosom juga dapat terikat pada RE kasar. 3. Komposisi rRNA. Ribosom prokariotik dan eukariotik memiliki komposisi rRNA yang sedikit berbeda yang memungkinkan untuk mengembangkan antibiotik yang dapat menghambat ribosom bakteri tanpa mempengaruhi ribosom manusia. 5. Peran ribosom dalam sel. Ribosom memainkan peran penting dalam berbagai proses biologis termasuk sintesis protein.
Ribosom bertanggung jawab untuk membangun protein sesuai dengan informasi genetik yang ada mRNA yang disalin dari DNA. Pertumbuhan sel dengan menghasilkan protein yang diperlukan untuk berbagai proses seluler. Ribosom mendukung pembentukan struktur dan fungsi sel, regulasi metabolisme. Protein yang disintesis oleh ribosom dapat berperan sebagai enzim yang mengatur jalur metabolik dalam sel. 6. Kesimpulan, ribosom adalah komponen sel yang sangat penting dalam sintesis protein. Dengan struktur yang kompleks dan fungsi yang vital, ribosom memainkan peran kunci dalam menjaga kelangsungan hidup sel dan organisme secara keseluruhan. Tanpa ribosom, sel tidak dapat memproduksi protein yang diperlukan untuk kehidupan. Selanjutnya, retikulum endoplasma. Yang pertama, apa itu retikulum endoplasma? Retikulum endoplasma adalah organel seluler yang terlibat dalam berbagai proses penting seperti sintesis protein, lipid, dan detoksifikasi, serta pengangkutan molekul-molekul dalam sel. Retikulum endoplasma terdiri dari jaringan membran yang membentuk sistem saluran di dalam kantong sel. Yang kedua, apa itu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus? Retikulum endoplasma kasar adalah memiliki libosom yang melekat pada permukaannya yang memberikannya penampilan kasar di bawah mikroskop elektron. Fungsi utama RE kasar adalah untuk sintetis protein yang akan diekspor keluar sel, dimasukkan dalam membran sel, atau digunakan dalam organel lain seperti lisosom. Yang kedua, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus tidak memiliki ribosom yang melekat padanya, sehingga tampilannya lebih halus jika dilihat dengan mikroskop elektron. RE halus memiliki berbagai fungsi yang berbeda dari RE kasar, dan fungsinya lebih berfokus pada metabolisme lipid dan detoksifikasi. Yang ketiga adalah struktur retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma terdiri dari jaringan membran yang luas, terdiri dari dua lapisan lipid dengan protein yang tertanam di dalamnya. Membran ini membentuk kantong atau saluran yang menghubungkan berbagai bagian dalam sel. Struktur membran ini memungkinkan RE untuk memiliki permukaan luas untuk sintetis dan transportasi berbagai molekul. Selanjutnya, nomor 4, fungsi utama retikulum endoplasma: sintetis dan modifikasi RE kasar. Sintetis protein yang membutuhkan pemrosesan pasca translasi seperti glukosisasi, pengemasan, dan pengangkutan ke tujuan akhir. Yang kedua, sintetis lipid atau RE halus. Produksi lipid seperti fosfolipid dan kolesterol yang penting untuk struktur membran sel dan produksi hormon steroid. Yang ketiga, detoksifikasi RE halus membantu dalam pemecahan detoksifikasi senyawa berbahaya dalam sel seperti obat-obatan dan bahan kimia beracun. Yang keempat, penyimpanan kalsium. RE halus menyediakan penyimpanan ion kalsium yang dibutuhkan dalam berbagai proses biokimia, termasuk kontraksi otot. Yang kelima, pengangkutan molekul. RE juga berperan dalam pengangkutan molekul baik protein maupun lipid ke bagian sel lainnya, termasuk aparatus Golgi yang kemudian mengarahkannya ke tujuan akhir. Yang kelima, kesimpulan. Retikulum endoplasma adalah organel yang penting bagi sel, dan dua jenis utama RE kasar dan RE halus yang memiliki fungsi seperti terkait dengan sintetis protein, lipid, metabolisme karbohidrat, detoksifikasi, dan pengukuran kalsium. Tanpa RE, sel tidak dapat berfungsi dengan baik karena banyak proses biologis yang bergantung pada fungsi organel ini. Selanjutnya kita akan membahas Golgi kompleks. Apa itu Golgi kompleks? Golgi kompleks atau Golgi aparatus adalah organel sel yang memiliki peran utama dalam memodifikasi, mengemas, dan mendistribusikan produk-produk yang disintesis oleh sel, terutama protein dan lipid. Golgi kompleks ditemukan di hampir semua sel eukariotik dan terdiri dari tumpukan membran yang disebut cisternae.
Golgi kompleks sangat penting dalam pemrosesan dan pengiriman molekul-molekul ke berbagai bagian sel atau keluar sel. Struktur Golgi kompleks. Golgi kompleks terdiri dari beberapa struktur utama. Yang pertama, cisternae, yaitu tumpukan membran pipih yang saling terhubung dan membentuk ruang-ruang yang disebut cisternae. Cisternae ini berfungsi sebagai tempat memodifikasi molekul. Yang kedua, mereka polimerisasi. Golgi memiliki dua sisi yang berbeda, yaitu yang pertama sisi cis atau cis face, merupakan sisi yang menghadap ke retikulum endoplasma dan tempat produk-produk yang baru disintesis, terutama protein, diterima untuk diproses lebih lanjut. Yang kedua, lalu sisi trans atau transfase, merupakan sisi yang menghadap ke bagian lain dari sel, tempat produk-produk yang sudah selesai diproses, dikemas dan dikirim ke tujuan akhir mereka, baik itu keluar sel atau ke dalam organel lain. Yang ketiga, vesicle. Vesicle adalah struktur membran kecil yang digunakan untuk mengangkut molekul dari satu ke bagian Golgi ke bagian lainnya atau bagian lain dan sel. Setelah produk diproses dan dimodifikasi, vesicle akan membawa mereka ke tujuan tertentu. Yang keempat, keping Golgi atau Golgi stack, merupakan tumpukan membran yang membantu struktur vertikal di dalam Golgi, tempat terjadinya modifikasi kimiawi pada protein dan lipid. Fungsi Golgi kompleks. Golgi kompleks berperan dalam banyak aspek penting dan pengolahan dan distribusi biomolekul, terutama protein dan lipid. 1. Memodifikasi protein. Golgi kompleks menerima protein yang baru saja disintesis dari retikulum endoplasma kasar yang datang dalam bentuk vesicle. Di dalam Golgi, protein mengalami modifikasi seperti glikosalisasi atau penambahan gula, fosforilisasi, penambahan gugur fosfat, atau pemotongan untuk menghasilkan protein yang aktif. Modifikasi ini penting untuk menentukan fungsi protein, misalnya pengenalan ke reseptor seluler atau pengemasan protein untuk sekresi. Yang kedua, pengemasan dan pengiriman protein. Setelah modifikasi, Golgi mengemas protein dan molekul lainnya ke dalam vesicle. Produk-produk yang sudah dimodifikasi akan dikemas dan dihantarkan berbagai lokasi dalam sel, misalnya lisosom, retikulum endoplasma, atau membran sel, atau dikeluarkan dari sel melalui proses sekresi. Yang ketiga, sintesis dan modifikasi lipid. Golgi juga terlibat dalam sintesis dan modifikasi lipid, seperti fosfolipid dan glikolipid, yang sangat penting dalam pembentukan membran sel dan organel. Yang keempat, penyimpanan dan transportasi. Produk yang telah dimodifikasi disimpan sementara dalam vesicle yang dibentuk di sisi trans Golgi, kemudian dilepaskan ke tujuan yang sesuai. Ini bisa meliputi pengiriman ke membran sel atau keluar sel. Kesimpulannya, Golgi kompleks adalah organel yang sangat penting dalam pengolahan, pengemasan, dan distribusi molekul dalam sel, terutama protein dan lipid. Dengan modifikasi molekul yang disintesis, pengemasan produk dalam vesicle, dan distribusinya ke tujuan yang tepat, Golgi berfungsi sebagai pusat pengendalian dan distribusi molekul dalam sel. Fungsi ini sangat penting untuk menjaga berbagai proses seluler, termasuk sekresi, membentuk membran, dan metabolisme. Lisosom adalah organel seluler yang berfungsi sebagai pusat pencernaan dalam sel. Lisosom mengandung enzim-enzim pencernaan yang sangat penting untuk mencerna bahan-bahan yang masuk ke dalam sel, seperti makanan, partikel asing, atau bahkan komponen seluler yang rusak. Lisosom juga terlibat dalam prosedur daur ulang materi seluler dan pemeliharaan keseimbangan sel. Ada juga struktur lisosom. Lisosom berbentuk bulat atau oval dan dikelilingi membran tunggal. Membran ini berfungsi untuk mengisolasi enzim pencernaan yang sangat kuat di dalam lisosom sehingga enzim tersebut tidak merusak komponen sel lain. Di dalam lisosom terdapat lebih 50 jenis enzim hidrolitik yang dapat memecah berbagai jenis molekul biologis, termasuk protein, lemak, karbohidrat, dan asam nukleot. Dan ada juga enzim dalam lisosom. Enzim-enzim dalam lisosom disebut hidrolase asam karena mereka bekerja paling baik dalam kondisi pH asam sekitar pH 4,5 hingga 5. Enzim-enzim ini termasuk protease untuk mencerna protein, lipase untuk mencerna lipid, amilase untuk mencerna karbohidrat, nuklease untuk mencerna asam nukleat, dan ada juga glukosidase untuk mencerna glukosa. 4. Fungsi lisosom. Lisosom memiliki berbagai fungsi penting dalam sel. 1. Pencernaan intraseluler. Lisosom bertanggung jawab untuk mencerna materi yang dimasukkan ke dalam sel melalui proses fagositosis atau pinositosis. Dalam
fagositosis, sel menelan partikel besar seperti bakteri atau sisa-sisa sel dan menempatkannya dalam vesikel yang disebut fagosom. Dalam pinositosis, sel menelan cairan dan molekul kecil melalui invaginasi membran sel yang berbentuk vesikel kecil. Vesikel ini kemudian dapat bergabung dengan lisosom untuk proses pencernaan. 2. Autofagi. Lisosom juga berperan dalam proses autofagi, yaitu proses di mana sel mencerna komponen-komponen seluler yang sudah rusak atau tidak diperlukan. Setelah fagositosis, makanan asing tersebut dicerna oleh enzim lisosom untuk menghancurkannya. 4. Penyimpanan dan daur ulang molekul. 5. Perbedaan lisosom primer dan sekunder. Lisosom primer yang baru terbentuk dari Golgi berisi enzim-enzim pencernaan namun belum berfungsi untuk mencerna bahan. Lisosom sekunder terbentuk setelah lisosom bergabung dengan vesikel yang berisi bahan yang akan dicerna. Lisosom sekunder memiliki aktivitas pencernaan yang tinggi. Kesimpulan, lisosom adalah organel penting dalam sel yang berfungsi sebagai sistem pencernaan seluler dengan kemampuannya untuk mencerna berbagai materi dari bahan asing hingga komponen seluler yang rusak. Lisosom membantu menjaga homeostasis dan kesehatan sel. Selain itu, lisosom juga terlibat dalam proses seperti autofagi, pencernaan partikel asing, dan apoptosis serta memiliki peran penting dalam daur ulang bahan-bahan biologis. Kerusakan pada lisosom dapat menyebabkan berbagai penyakit yang dapat mempengaruhi fungsi normal sel dan organ tubuh. Sekian, terima kasih. Itulah presentasi dari kami. Kami izin mengundurkan diri karena kalau maju dia sudah ada yang memiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.